Hai, dengan Nineta lagi di sini. Akhirnya video ini jadi juga. Nah, pasti udah pada denger ya, selama semingguan ini tuh banyak banget berita tentang diplomat Indonesia yang masih muda, yang marah-marah ke sebuah negara yang ngebelain Papua dengan mempertanyakan soal HAM di sana, apa yang terjadi gitu. Nah, ini disclaimer ya, ini adalah opini pribadi gue aja gitu. Boleh didengar, boleh enggak. Yang pertama, gue mencoba menjadi sangat open minded dan merasa bahwa mungkin Mbak Diplomat itu sebagaimana dia adalah seorang diplomat, dia merasa wajar untuk melakukan hal itu ya, untuk membela kedaulatan dan juga wibawa negaranya. Yang kedua yang gue sayangkan adalah yang mengutarakan isu itu adalah seseorang dengan jabatan yang tinggi, sementara Mbak Diplomat ini kayaknya masih junior ya, nggak tahu deh. Tapi kayak gue berani yakin bahwa itu nggak sebanding dengan orang yang mengutarakan problem itu. Rasa-rasanya dalam hubungan diplomatik tuh kayaknya gimana banget gitu, ibaratnya kayak presiden datang yang presiden negara lain datang yang nyambut eselon 1, eselon 2 gitu. Misalnya kan itu kayak apa ya, those kind of things dinilai gitu dalam hubungan diplomatik. Jadi kesannya kalau gue ngeliat itu kayak, kok Indonesia kayak ngecilin banget ya isu ini gitu. Nah, ketiga, selain pemilihan kata-katanya mbaknya itu juga, tapi the attitude itu juga kayak gue sih pas nonton itu kayak, Mbak, apa lo nggak tahu ya bahwa emang bener ada pelanggaran HAM di Indonesia? I know that's not the point gitu, bahwa lo bisa bilang ya lo ngapain ngurus campur ini gue, keadaan dalam negeri gue, tapi HAM itu kan kayaknya isu yang bukan isu yang kecil gitu loh. HAM itu tuh selalu menjadi isu yang universal, dimana bahkan Indonesia sendiri aja bukannya yang innocent banget gak pernah melakukan intervensi sama negara lain. Waktu kita ke Timor Leste tuh juga kita seperti itu loh. Pemerintah Indonesia tuh seperti itu loh. Yang paling gampang ya, netizen deh sekarang gitu, kita tuh komen terus loh tentang Palestina dan Israel. Ya, itu that's the same thing loh gitu kan. Nah, terus yang poin selanjutnya yang ganjel di gue itu adalah, gue rasa nih kita sebagai orang-orang yang melek soal Papua, yang tertarik, yang ingin memberikan perhatian gitu, kita kayaknya udah mesti stop pakai narasi tentang mbaknya orang Papua, mbaknya tinggal di Papua, mbaknya emang udah berapa lama di Papua, kayak gitu. Karena menurut gue itu terlalu shallow untuk menanggapi hal sebesar ini. Kita harus brought up hal-hal yang lebih faktual gitu loh, untuk ngebela isu yang mau kita angkat. Misalnya selama gue di Papua itu ya, gue memperhatikan Papua itu, salah satu problem yang ada di Papua adalah soal penyebaran informasi, baik itu informasi yang dari Papua atau informasi yang ke Papua. Itu selalu selalu seperti dipilih-pilih. Mungkin kalau teman-teman yang tidak punya link dan tidak punya relasi seperti gua, nggak akan tahu banyak hal tentang Papua yang beneran terjadi di sana. Yang mereka tahu bahwa coba deh perhatiin deh, netizen tuh pasti kalau ngomongin, ya lihat aja sekarang kan Jokowi udah ngebangunin infrastruktur di sana, udah ngebangunin jalan. Presiden yang dulu kan enggak gitu. Selalu seperti itu narasinya. Kenapa? Karena memang yang digodok soal infrastruktur terus, soal jembatannya Pak Jokowi, soal pabrik semen yang dibangun di sana. Maksud gue itu, padahal banyak banget nih kejadian yang ada yang benar-benar terjadi di Papua. Tapi kalau when it comes to kerusuhan atau berantem, selalu yang dinaikin beritanya pun selalu tentang berapa banyak aparat yang menjadi korban, berapa banyak orang Indonesia asli yang menjadi korban, pendatang yang menjadi korban. Tapi when it comes to orang asli Papua,
OAP yang menjadi korban, yang terkena akibat itu jarang banget loh. Beritanya cepet banget tenggelam. Misalnya, gue yakin berani taruhan teman-teman gue yang di luar Papua nggak banyak tahu tentang pengungsi masalah Ndungga kemarin masih terkatung-katung di daerahnya. Begitupun tentang pastor yang beberapa hari lalu ditembak, diduga dilakukan oleh TNI atau polisi gitu. Katanya diduganya seperti itu. Belum lagi soal berapa tahun lalu pas Natal anak muda, anak di bawah umur ditembakin, itu juga gue yakin pada nggak tahu. Nah, mari kita membawa isu yang seperti itu, bahwa orang Papua nih merasa seperti dibungkam mulutnya. Orang Papua itu nggak pernah mendapatkan kesempatan benar-benar untuk memberitakan apa yang ada terjadi di negerinya mereka. Jadi kalau mau dipikir-pikir ya wajar gitu loh kalau gue wajar orang Papua itu nyari elai kesana kemari, termasuk ke negara Vanuatu itu, untuk tolong dong sampein biar dunia luar lihat apa yang terjadi sama kita. Karena dari negara Indonesia sendiri mungkin gak pernah mengakomodir itu secara tepat gitu loh. Tidak pernah memberikan panggung, tidak pernah memberikan mic, tidak pernah memberikan lampu sorot yang sesuai, yang benar-benar apa yang mereka ingin bicarakan kepada dunia luar gitu. Jadi ya wajar aja gitu. Sebenarnya sesimpel itu ya. Jadi kalau gue bilang mari deh kita pakai isu-isu yang seperti ini lagi gitu untuk diangkat. Pada saat dia orang marah-marah sama kita, ayo kita lemparin aja pakai fakta. Ini sesuatu yang common sense. Lu bungkam mulut gue untuk ngomong ke sana, ya pasti gue akan ngadep ke kanan, gue cari orang di kanan siapa yang bisa nyampein gitu loh. Se-helpless itu kalau menurut gue. Terus selanjutnya nih ya, yang membuat gue enak banget hari ini adalah gue baca soal komentar-komentar netizen itu di Instagramnya negara Vanuatu. Oh my god, coming from a bunch of people yang mati-matian ngebelain Palestina dan Israel, yang ngebelain mati-matian soal Palestina itu. Lu tahu nggak sih, lu tuh lagi melakukan hal apa ya? Lu lagi melakukan hal yang sama sebenarnya. Ini nih sama. Papua ini adalah Palestina yang lu belain, gitu loh. Mereka ini merasa terjajah sama kita. Mereka ini merasa ditekan. Begitupun sama kayak yang lu lakuin ke orang Palestina itu, sama di Papua tuh kayak begitu. Vanuatu itu adalah kalian yang lagi ngebelain Palestina. Kalian orang Palestina bukan, kalian orang Indonesia kan? Kalian belain Palestina di segala macemin sama Israel. Punya hak nggak untuk interfere urusan dalam negerinya? Ya kan? Nah, sama Vanuatu juga kayak begitu ke Papua. Ngerti nggak? Kalau ini nggak ngerti, gue nggak paham lagi gimana ngejelasinnya. Jadi coming from you yang mati-matian bikin hashtag Save Palestina dan lain-lain, guys, please, you guys look so stupid. Gitu loh. Lu datang ke Instagramnya orang Vanuatu, lu hina anak kecilnya, lu bilang kayak apa segala macam, lu hina perempuannya, lu hina adatnya. Lu tahu nggak kenapa Vanuatu itu ngebelain Papua? Karena mereka merasa mereka satu ras, mereka satu rumpun, gitu loh. Ya, pada saat lu menghina orang Vanuatu yang notabene secara fisik 11-12 sama orang Papua, menurut lu sentimen apa yang akan keluar dari orang Papua? Sentimennya positif atau negatif? Ini mukanya sama, lu ledek-ledek, ya kan? Ini gak usah ngomongin yang dalam-dalam deh, yang segampang itu aja. Lu koar-koar Papua milik Indonesia, tapi lu ngelakuin itu, gitu loh.
ini cuman kayak anak kecil yang nggak mau kehilangan mainan, ini punya gue gitu doang. Lu nggak pernah nggak sih dengerin bener-bener orang Papua tuh maunya apaan gitu loh? Apa sih yang ada, apa sih yang mereka bener-bener rasain gitu. Gue tolong jangan, don't come for me soal Palestina. Tadi gue ngomongin ya, gue 7 kali mencoba mendaftar untuk jadi relawan di Gaza, tapi gagal karena gue sakit. 7 kali gue masukin proposal untuk bisa pergi ke sana, bahkan sekali pernah pakai duit gue sendiri tapi nggak bisa. Segitunya gue mau ngebelain Palestina ya. Jadi don't come for me untuk masalah Palestina itu. Gue akan tanya balik, lu udah ngapain? Gitu, lu udah ngapain ya? Nah jadi ya teman-teman, nggak usah jempol lu nggak usah terlalu enteng ngata-ngatain Filipina, karena lu sedang melakukan hal Filipina deh jadinya, untuk ngata-ngatain orang-orang Vanuatu, karena lu sedang mengintervensi juga atas apa yang terjadi di Palestina, karena lu sedang melakukan apa yang dilakukan sama orang-orang Vanuatu. Masalahnya mereka lebih pintar, mereka cari jalur yang formal, mereka lakukan sesuai dengan hukum internasional. Mereka cari orang saksi yang benar, bukan jempolnya. Bukan cuma nulis status di Facebook. Gitu. Jadi, jangan bikin malu Indonesia, guys. Seolah-olah kita nih negara yang udah paling suci banget, kita nih negara yang udah emang nggak pernah melakukan hal yang salah sama sekali. Dan yang paling oh my god, jangan senaif itu mikir bahwa nggak pernah kejadian apa-apa di Papua, bahwa tidak ada pelanggaran HAM di Papua, bahwa nggak pernah ada orang yang mati sia-sia di Papua. Karena kalau lu mikir kayak begitu, tandanya lo nggak well informed soal Papua. Mungkin lo bisa hubungin gue, nanti gue akan hubungin lo ke beberapa temen yang emang ngalamin itu, dan ke beberapa orang yang bisa ngasih lo informasi yang tepat soal Papua gitu loh. Yang terakhir nih, menurut gue keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak kejadian di Papua. Kenapa? Contoh paling gampang adalah kalau mahasiswa di luar Papua berani mengkritik presiden, berani mengkritik itu segala macam soal pemerintahan, mereka paling diskors DO. Tapi kalau mahasiswa Papua berani mereka angkat suara, berani mereka angkat pena, penjara 10 tahun. Buktinya apa? Kipas angin. Begitulah ya. Semoga ini bisa membuka sedikit mata kalian. Kalau ditanya gue orang Indonesia, ya gue orang Indonesia. Gue cinta negara gue cinta negara gue cinta Indonesia. Tapi gue tidak cinta dengan ketidakadilan. Itu yang kenapa bagi gue Indonesia harusnya masih bisa menjadi negara yang besar, tapi juga pada saat yang bersamaan menjadi negara yang bermartabat gitu loh, yang memperlakukan manusia seperti manusia. Udah sih segitu doang. Kalau netizen bego-bego yang menghina itu gue nggak tahu deh, itu nggak ada obat kayaknya. Oke, kita doakan saja semoga dia cepat diberikan hikmat lah. Gue mau bilang cepat diangkat ke surga, keenakan, ya kan? Ya udah gitu aja dari gue. Semoga kalian semua baik-baik di luar sana. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Kalau bisa nggak usah keluar. See you guys, God bless.